sedikit tentang sejarah makam pahlawan patriot bangsa yang ada di Bekasi, boleh Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarto yang ada di sini. Saya petugas yang ada di Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa. Oke, dengan sedikit saya akan menceritakan tentang awal mula makam pahlawan Patriot Bangsa yang ada di Bekasi, bertepatan di perapatan Dua Kapal, Kelurahan Masuk Arenjaya. Di sini Taman Makam Pahlawan ini dirintis tahun 1965 oleh Bapak Bupati Muin Musmain, Bupati keempat. Beliau yang merintis cikal bakalnya. Awal mulanya yaitu mereka ada di daerah-daerah terpencil yang ada di daerah Cikarang, dipindahkan sebelum ini menjadi Taman Makam Pahlawan. Dari 15 mayat atau para syuhada atau para pahlawan-pahlawan yang dipindahkan ini baru semuanya diarahkan ke tempat ini semua. Makam ini dibangun, direnovasi tahun 1995 oleh Bapak Jumhari, Bapak Bupati tingkat 2, Bapak Haji Jumhari tahun 1995. Yang di depan itu ada prasasinya, ada monumennya. Di sini ada pilar yang terbuat dari marmer, yaitu berbentuk 5 pilar dengan Bhinneka Tunggal Ika, lambang Bhinneka Tunggal Ika. Ini pun mencerminkan ajas kita, ajas Pancasila. Itu 5 pilar. Dan di sini, di tempat ini, para pejabat juga memberikan penghormatan untuk ziarah-ziarah di Taman Makam Pahlawan. Pahlawan yang ada di sini berjumlah 245. Terdiri dari laskar-laskar kita dari berbagai elemen ya, dari BKR, TRI, Tentara Republik Indonesia awal mula, dan dari para musyahid yaitu Hizbullah dan BBRI. Hizbullah itu di bawah naungan Bapak Kiai Haji Nur Ali, Bapak pahlawan nasional kita yang ada di Bekasi, dan BBRI itu Barisan Banteng Republik Indonesia. Mereka berjuang dan gugur di daerah-daerah sendiri dan ditempatkan di sini. Ada lagi? Dan di sini Islam. Jajaran 3 blok ini Islam. Dan masih banyak, nanti akan ada rencana, nggak tahu dari ketua Gedung Juang itu untuk penempatan veteran-veteran para veteran gitu. Ada makam baru ya Pak? Itu makam yang memang baru kemarin sekitar 2 tahun ini lah, tahun 2020-2021. Itu Bapak pahlawan kita, Bapak ada yang Darmanto, Brigjen, ada Letnan Didi, dan mereka berjuang di awal waktu perjuangannya dia, tapi dia meninggal di saat sekarang, mungkin semasa kemerdekaan dia masih menikmati, tapi dia punya jasa kepahlawanan di sini. Ada 2 kriteria yang memang menempatkan di daerah sini atau di wadah Taman Makam Pahlawan ini. Pertama, untuk mendapatkan legitimasi jadi seorang pahlawan atau ditempatkan di Taman Makam Pahlawan ini, ada kriteria, yaitu mempunyai 2 bintang. Yang pertama, bintang jasa gerilya. Bintang jasa gerilya di saat mereka berjuang, di saat dia di tahun-tahun 45 ke bawah itu dia merasa dirinya berjuang dan mendapatkan gelar bintang jasa gerilya. Dan kedua adalah bintang jasa Eka Pasti Kencana Nararia. Itu dua jasa yang memang
mendapatkan legitimasi dapat di Taman Makam Pahlawan. Selebihnya ya mereka mempunyai banyak bintang biasa lah, tapi itu bukan acuan. Tapi yang 2 acuan itulah yang mendapatkan penempatan di Taman Makam Pahlawan ini. Jadi mayoritas yang di sini orang Bekasi semua. Bisa dibilang orang Bekasi, bisa di luar dari Bekasi di awalnya, tapi setelah perjuangan kelar mereka semuanya berdomisili di Bekasi. Ada di sini Bapak Kapten Jakaria, dia adalah komando yang memang memperjuangkan laskar-laskar dan mempertahankan gerbang kemerdekaan di daerah Bekasi, yaitu Bapak Jakaria di saat prom pembela antara Jepang dan Sekutu, dan mereka memberikan perlawanan terhadap penjajah. Dari 1 sampai sini penjajah itu mereka yang gugur di tahun 45. Dari 1 sampai kemarin. Dari blok 1. Ini dari makam ini 1 sampai ini nomor 1 ke sana ke baris itu digugur di tahun 45. Nah, seterusnya di tahun-tahun 90, 2000 ke sana. Ada di sini ada 7 pahlawan yang tak dikenal tanpa nama, tapi mereka mempunyai fisik perjuangan. Itu coba nanti bisa dilihat. Ada di situ ada tercantum pahlawan setia. Ada pahlawan setia, artinya pahlawan yang memang mengikuti komandan. Gitu. Jadi apa kata komandan, dia itu biasanya sebuah organisasi. Ngikutin apa perintah dari komandan, dia juang. Itu namanya pahlawan setia. Itu biasanya dari Bogor dialihkan ke Bekasi untuk melawan penjajah. Lokal bukan, tapi mereka semuanya pahlawan nasional, tapi memang keberadaan dia belum dilegitimasi ke tingkat nasional gitu. Dengan Kanal Bogor ada yang memang nama jalannya udah dipakai, tapi dia tinggal di pelosok, makamnya di pelosok, di pemakaman biasa. Ada kayak Mayor Jenderal Hasibuan, dia udah dipakai nama jalan, tapi dia di Kober Al-Barkah, taruh di tempat pemakaman biasa. Ceritakan selebihnya nanti bisa diceritakan di relief gambar. Itu perjuangan hanya sebagai fisik dan gambaran, bukan sebagai mereka yang berjuang, tapi gambaran-gambaran perjuangan yang ada di Bekasi. Karena di Bekasi ini kalau tidak salah adalah gerbang kemerdekaan dari Jakarta. Mereka semuanya lewat lintas Bekasi, lewat lintas bola kapal. Presiden Soekarno waktu dijemput oleh pemuda untuk ditaruh di Rengas Dengklok, lewat Bekasi. Gitu, jadi lintas kita. Dulu penjajah-penjajah yang memang mau direkrut ke Jawa juga lewat Bekasi, bukan lewat Bogor. Gitu. Jadi di sini disebut juga gerbang kemerdekaan kita karena dekat dengan Jakarta. Nggak ada, cuman dia dalam gugur tahun 45-an. Kenapa dia bisa ditempatkan di sini tapi tidak punya nama? Ya kita juga kurang tahu. Iya. Mungkin dalam peperangan ada mayat yang memang waktu berjuang tapi belum tahu identitasnya, tapi dikumpulkan dalam bentuk seorang pejuang, seorang syuhada yang gugur dalam perang. Iya. Di sini ada BBRI. Ini juga dalam pertempuran tahun 46. BBRI itu sekarang dipakai nama jalannya di Keranji itu, Jalan Banteng. Itu namanya Barisan Banteng Republik Indonesia. Ini BBRI. Mereka semua kumpul-kumpulan tapi dalam bentuk laskar perjuangan. Kayak dulu kalau di zaman 45-an ada namanya Petra ya. Pembela tanah air.
Gitu juga sama di sini ada nama BBRI, Barisan Banteng Republik Indonesia, mereka untuk berjuang kemerdekaan yang di wilayah Bekasi. Ini juga yang ini sama, umur 25 tahun, masih muda, BBRI tahun 46, namanya juga singkat Suin. Nah ini nomor 1 kita, sepuh kita di tahun 45an. Ini Wahab tahun 45, BBRI juga, dia juga dalam pertempuran. Sama ini Nyimat bin Thohir dalam pertempuran. Ini masukannya dalam Barisan Banteng Republik Indonesia. Kalau di sana nanti Barisan Hizbullah. Daerah Bogor Pahlawan Setia. Umur juga 35 tahun. Ini yang disebut Pahlawan Setia, daerah-daerah Bogor. Ini juga sama, BBRI. Ini juga BBRI, Barisan Banteng Republik Indonesia. Gugur tahun 46an, setelah kemerdekaan 1 tahun. Ya, ini sama, di sini daerah-daerah Pahlawan Setia yang berbentuk BBRI. Dan di sini juga ada namanya daerah Bogor juga Pahlawan Setia, tapi dia bentuknya Barisan Hizbullah. Di sini Barisan Hizbullah. Ini juga, ini Barisan Hizbullah, barisan banyak Barisan Hizbullah. Ini Barisan Hizbullah, Barisan BBRI, Barisan Hizbullah. Kalau daerah sana baru berbentuk laskar, BKR. Nah ini udah masuk Matra, sudah dalam bentuk formal, jadi dia datang Tentara Republik Indonesia, TNI, Tentara Nasional di tahun-tahun 90-an. Nah di sini masih berbentuk laskar, karena kita nggak ngajak dulu ya. Ini juga saya nggak tahu bentuk pembuatan ininya. Ini udah bentuk laskar, cuman di sini nggak masuk. Ini udah masuk satu tempat tahun 2000. Kalau di sana komplit. Pembuatan ininya laskar komplit. Di Papanama. Ini komkoding sama laskar. Umurnya nggak pada ketahuan ya? Iya. Di tahun-tahun 2000, 1980, 90 baru mereka semuanya baru. Ini di sini udah TNI Angkatan Darat, Pelda, Letnan 2. Ini juga sama Kopral. Daerah Teluk Buyut, Bogor. Di sini masuknya udah Tentara Nasional. Ini udah masuk tahun 2000-an. Di sana ada Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan di sini baru terbentuk. Nah, itu belum kita buat sih, karena anggarannya belum masuk anggaran. Ini udah, ini Hizbullah masih kelompok Hizbullah. Ini masih kelompok Hizbullah. Di sana udah Angkatan Laut, Angkatan Udara semua. Ini ada veteran baru di sana dikubur. Di sini ada, ini sebelah kapal Auri Haji Mustari. Ini juga sama angkatan-angkatan yang memang baru dikubur. Nah ini baru kita ada 5 pejuang kita, memang mereka usianya udah usia 85-an, baru gugur, baru meninggal karena sakit, atau dia pernah tempatkan di daerah mana terus meninggal. Ini yang terakhir kemarin dijuang Bapak Edi Somad tahun 2000-an, tapi 2021 ya. Bulan Juli ya.
kita belum rep ke ini, ke feeding kita, karena nanti baru diprogramkan. Penguburan ditempatkan dulu di sini Itunya, mayatnya. mayatnya. Nah, jadi misalnya kita belum siap bikin gali, tapi mereka udah datang ditempatkan Di rumah singgah di ini. rumah nanti. Karena udah terlalu ini ya, orang jarang buat kita aja, buat apa namanya, berteduh, buat Istirahat. kantor kita di bawah naungan dinas sosial. Adanya di daerah proyek ini dekat Cicapil, itu di bawah naungan dia, tapi tetap porosnya tetap Pemkot. Tapi kepercayaan untuk perawatan dinas sosial. Dinas sosial. Ini di sini para pekerja kita menggambarkan perlawanan terhadap para penjajah kita. Ini namanya aksi pengorbanan, para aksi pengorbanan. Ini semangat perjuangan patriot kita. Ini para laskar-laskar kita untuk melawan. Dan di sini pemberontakan ideologi. Kenapa kita adanya di depan rel? Karena di sini juga momen bahwa di belakang kapal itu pernah terjadi pengboman, apa, tragedi-tragedi perjuangan atau penggantaian di sini. Ini makanya cuplikan-cuplikan penggantaian yang terjadi di kali-kali Bekasi. Ini juga di daerah kali Bekasi. Perjuangan kita. Ini semangat para laskar-laskar kita dengan ini salah satu bisnis renovasi kita, Bapak Muhammad Haji Jemari di tahun 1495-an, waktu pembuatan pembangunan untuk menjadi makam pahlawan sedemikian ini. Terakhir kali direnovasi besar-besarannya. Tahun 1995. Iya, 1995. Padahal ini dibangun tahun 1965. Berapa bupati yang udah bergulir. Nah, ini kali-kali kita tragedi pembantaian. Di sini juga di stasiun Bekasi bulan-bulan. Ini ceritanya katanya apa, pemblokiran kereta yang mengangkut para pejuang-pejuang. Nah, ini hutan yang ada di daerah wilayah Bekasi, pembuatan rel. Hutan dulu kita hutan ini. Para sebelum terjadi 45-an, setelah Jepang dibombardir, sekutu-sekutu kita datang lagi dengan berbentuk kita atau berbentuk para sekutu kita. Banyak para pekerja pendatang-pendatang baik dari Cina, Arab, semuanya datang. Ini hanya cuplikan sedikit dari gambaran perjuangan yang ada di Bekasi. Bukan menggambarkan yang ada di belakang, tapi ini menggambarkan perjuangan di Bekasi. Dari sekian banyaknya, dari awal yang tadi ini ada TRI, Tentara Republik Indonesia, juga sama sebenarnya. Ini cuma dari sekilas dari sana kemari. Jadi disebut papan nama. Semua taman makam pahlawan punya papan nama abadi untuk diabadikan. Nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambah. Di belakang masih ada. Dia masukin PKR, Tentara Keamanan Rakyat. Tadi kan enggak, tadi
tak dikenal, tapi Oh. ini nggak ada bacaan TKR, itu kan nggak ada ini. Baru di sini lebih lengkapnya ya. Ini di sini tahunnya udah kelihatan 46. Ini masih lega jadi bukunya. Ini terakhir dari Polri 1. Ini ada angkatan darat sekitar 70-an, angkatan udara sekitar 30-an, angkatan laut sama lah. Polri ada 3, tentara polisian ada, kita sipil 1. Ini LVRI. Apa itu? LVRI ngerti? Enggak. Laskar Veteran Republik Indonesia. Dari Laskar ya. Iya, Laskar Veteran LVRI. Kalau ini udah masuk laut yang kata Udara Republik Indonesia, LVRI. Berikan saran sedikit buat adik-adik yang memang masih kuliah, manfaatkan waktu sedemikian rupa, sedemikian baik untuk perjuangan adik-adik biar di masa depan jadi adik-adik yang sukses, adik-adik yang berhasil. Isilah kemerdekaan dengan baik, isilah kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itulah menurut saya. Terima kasih ya Pak. Jangan lupakan para